Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat, kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Cahaya Hati Indonesia pada kesempatan kali ini kita siarkan dari studio iNews B2 MNC Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta. Bagaimana kabarnya pemirsa di rumah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan terjaga keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini muhasabah dalam menghadapi masalah. Insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bersama kita Kiai Haji Fikri Haikal, Al Ustadz Abi Maki, Al Habib Muhammad Syahab, dan ada juga bersama kita Profesor Muhammad Ali Aziz. Masya Allah ya. Terima kasih juga untuk Korea kita Nadia Hawashi. Dan nanti akan ada segmen tanya jawab untuk pemirsa di rumah yang punya pertanyaan, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat Instagram kita di @cahayahati_inews. Nanti insya Allah akan dipimpin oleh rekan saya Said Bajuri. Baik, kalau ngomongin masalah muhasabah ini Masya Allah ya luas sekali pemahamannya. Namun sedikit kita agak kerucutkan, memang kadang-kadang pada saat kita meminta sesuatu, pada saat kita dapatkan lalu kita lupa diri. Nah pada saat lupa diri kadang-kadang kita nggak introspeksi diri, tapi nyalahkan orang lain atau mencari kambing hitam. Masya Allah ya. Dan Alhamdulillah saat ini sudah bersama kita guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Profesor Muhammad Ali Aziz. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof. Sangat sehat. Alhamdulillah. Dan bersama kita juga guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Fikri Haikal. Kiai sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, alih ke Profesor Ali dulu nih. Ya. Baik, menyikapi tentang tema kita muhasabah ini mungkin seperti apa nih Prof? Ya, muhasabah itu artinya kan menghitung-hitung toh. Sebenarnya kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, setiap hari kita muhasabah. Satu, kita berkumur saja, itu muhasabah. Toh, berkumur, sejauh mana kita mensyukuri mulut ini. Ya, ada orang yang 3 bulan tidak bisa makan sama sekali, harus diinfus toh. Yang kedua, sejauh mana apa yang sudah bisa kita kendalikan dari mulut ini. Banyak orang-orang masuk penjara gara-gara mulut toh. Ya toh. Banyak orang perceraian, rumah tangganya tidak bagus karena mulutnya. Karena di rumah tangganya ini enggak muhasabah. Apa itu? Karena dia suruh ngomong terus, kalau istrinya ngomong dipotong. Dia hanya pandai bicara tapi tidak pandai mendengar. Memang sudah banyak training untuk menjadi the best speaker itu.
Banyak training untuk menjadi pembicara yang bagus, tapi belum ada training menjadi pendengar yang bagus. Maka kita berarti muhasabah lewat telinga. Kita mengusap telinga ini muhasabah. Apakah kita sudah mau mendengar? Banyak masalah hidup itu bermula dari kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Nah itulah antara lain. Yang kedua juga kita diajarkan. Ada istighfar, itu ada istighfar. Ada astagfirullahaladzim. Tapi ada Pak Kiai itu sayyidul istighfar. Istighfar dosis tinggi lah begitu. Itu ada introspeksi juga. Abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidzambi. Wahai Allah, kami ini sudah engkau hujani dengan nikmatmu, rahmatmu, tapi saya sendiri jujur, saya juga membungkus diri saya ini dengan dosa. Abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidzambi. Nah itu kan muhasabah. Jadi konteksnya tetap tiap hari ini harus bermuhasabah sehingga kita bisa naik grade ya. Iya toh. Sekarang Allahu Akbar. Contoh sederhana. Allah Maha Besar. Benarkah Allah Maha Besar? Wong kita ini selalu duit Maha Besar. Iya toh. Benarkah kita Allahu Akbar? Benarkah kita menunduk, rukuk? Rukuk kalau hanya fisik tidak rukuk. Rukuk itu sebenarnya adalah menyerahkan kepala untuk dipenggal Allah. Artinya menyerahkan kematian. Nah mengapa orang takut kematian? Ya karena dia rukuknya nggak benar. Waktu rukuk itu tidak menyerahkan kepala gitu. Jadi harusnya rukuk fisik bukan rukuk hati. Iyalah begitu. Tiap hari kita. Masya Allah ya, artinya memang semua punya filosofi. Iya. Dari mulai ibadah kita, dari mulai wudhu kita. Saya sering mendengarkan ceramahnya Pak Kiai ini, yaitu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Gitu? Innalillah, kita itu milik siapa? Allah. Orang stres karena tidak bisa menafsirkan innalillah. Sungguh milik Allah lah segala sesuatu, benar enggak? Benar toh? Ya. Tangan kita milik siapa? Allah. Milik Allah toh? Nah oke, kalau milik Allah berarti kalau sakit jangan susah, mungkin bukan milikmu. Betul toh? Saya selalu pengajian mengatakan, mana yang punya tangan? Saya Pak. Kapan kamu beli? Mana sertifikatmu? Oke ya. Jadi kalau Anda bisa mengatakan ini mobil saya nggak bisa menunjukkan sertifikatnya, berarti bukan milik Anda. Anda bilang, Pak saya sedih Pak, jantung saya harus dioperasi Pak. Jantung saya, kapan kamu beli? Nah itu innalillah saja bisa introspeksi, ini bisa menjadi, kalau orang bisa menafsirkan innalillah introspeksi ini milik saya. Ini uang bukan milik saya, dititipkan Allah kepada kita. Ya tahu itu. Jadi kalau itu pinjam juga mana akta pinjam. Oke. Wa inna ilaihi rajiun, dan sehebat-hebat kamu akan kembali kepada Allah. Ya kan. Walaupun kita minta, ya Allah berikan umur panjang. Tapi dunia ini rusak kalau seluruh permintaan itu dipenuhi oleh Allah. Iya toh? Orang minta umur panjang. Semua orang diberi umur 3.000 tahun. Kacau toh? Maka Allah selalu memberi Anda sesuatu yang Anda minta, atau kadang-kadang Allah tidak memberi sesuatu yang Anda minta tetapi diganti oleh Allah, dan Allah juga memberi kita itu sesuatu yang kadang-kadang tidak kita minta tapi Allah memberi. Contoh ini ya Bang Ali ini, saya minum atau saya makan, pernahkah kita berdoa, ya Allah makanan ini nanti sampahnya tolong dikeluarkan ya Allah? Enggak pernah toh? Iya benar. Tapi tanpa doa itu pun ya toh Allah bekerja. Maka selalu saya katakan, jadilah seperti Allah yang tidak berteriak tentang apa yang kita lakukan. Allah ini hari ini jam ini bekerja untuk menumbuhkan apel ya sampai rasa manis dan tidak berbicara apapun. Langsung disuguhkan. Kita ini Pak Kiai belum apa-apa itu apa? Teriak-teriak melulu. Tapi hasilnya mana? Ya toh? Maka di dalam Al-Quran itu liyakulu min thamarihi wa ma amilat wa aydihim. Makanlah kamu dari karya Allah yang kamu sebenarnya tidak melakukan karya di dalam hal itu. Allahu Akbar. Itulah muhasabah antara lain. Masya Allah, itu dalam banget ya. Jadi istilahnya kalau misalnya kita mau bermuhasabah, maka kita akan semakin menunduk, semakin menunduk. Insya Allah, tawadu. Aduh ya. Tuh.
Suami harus muhasabah. Apakah dia menjadi suami yang baik? Istri muhasabah, anaknya muhasabah. Kalau masing-masing muhasabah, insya Allah keluarga itu bahagia. Masya Allah. Gitu Pak Kiai ya? Baik, terima kasih Kiai. Ya. Dan kita ke Kiai Haji Fikri Haikal nih mungkin Ya, bisa ya. menambahkan sedikit tentang pemahaman nih. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, muhasabah adalah evaluasi diri. Menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini. Muhasabah adalah sarana untuk menggapai kebahagiaan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Dalam mengarungi kehidupan sesungguhnya Allah sudah memberikan tuntunan yang sangat tepat dan benar. Kita makhluk yang bernama manusia dituntut untuk memahaminya dengan cara yang benar pula. Sebab pemahaman yang salah merupakan anak tangga pertama yang pada akhirnya akan beruntun kesalahan-kesalahan berikutnya. Satu misal, ada orang berkata, apa sih hidup ini? Untuk apa sih kita hidup? Dan kemana kita selesai hidup di alam dunia ini? Pertanyaan yang sangat mendasar. Tapi kalau salah memahaminya, maka akan berakibat fatal dalam menjalani dan mengarungi kehidupan. Karena itu konsep dalam Islam, muhasabah adalah tujuannya proses perjalanan manusia yang begitu panjang sampai kepada titik akhir bahagia atau celaka. Tinggal dua pilihan saja. Mau jadi manusia yang bahagia atau mau jadi manusia yang celaka. Dengan flashback, dengan muhasabah, evaluasi diri, menghitung-hitung perbuatan kita, tentu yang salah akan kita benarkan. Ini hasil muhasabah. Sebagaimana itu yang tadi Profesor sampaikan. Yang salah kita tentu membenarkan, berusaha untuk proses pembenarannya, pelurusan, kemudian yang kurang tentu harus diperbaiki dan diperbanyak. Inilah hasil muhasabah. Karena di ujungnya agama mengatakan bahwa cuma dua pilihannya, bahagia atau celaka. Kalau mau jadi manusia yang bahagia, tuntunan agama Islam sudah tepat dan sangat betul. Karena itu memahaminya harus dengan cara yang benar pula. Misalnya, kaum hedonis, satu contoh. Mereka memaknai hidup adalah cuman untuk foya-foya dan senang-senang. Maka yang terjadi kemudian mengarungi bahtera kehidupan, arena dunia ini cuman arena bersenang-senang. Ketika salah memahaminya, maka akan menimbulkan runtutan salah dalam menjalani dan mengarungi kehidupan. Buat kita umat Islam, tuntunan Quran sudah sangat jelas. Bahwa di penghujung dari proses yang begini panjang, di penghujung nanti itu bahagia atau celaka. Kalau ingin bahagia, maka muhasabah, memperbaharui diri. Hasil muhasabah memang abstrak Bang Ali. Hasil muhasabah abstrak, tapi dia dapat dirasakan lewat ucapan, lewat perbuatan, lewat tindakan. Inilah orang-orang yang berhasil dalam muhasabahnya. Abstrak, tapi dia menyongsong hari esoknya penuh dengan harapan, penuh dengan semangat, dalam artian fastabiqul khairat, semangat dalam mengerjakan nilai-nilai kebaikan. Saya pikir gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi memang muhasabah ini nggak boleh berhenti ya. Ya, Jadi harus terus istiqomah bermuhasabah. Orang-orang yang berhenti dalam muhasabah, orang-orang yang sudah keluar dari jalur. keluar dari track lah. Keluar dari track. Iya, jadi itu yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi itu kan kalau ingin buah rambutan
ya tanamlah rambutan. Ingin surga ya sekarang. Itu. Lah jangan sampai menanam ilalang tapi yang diharapkan rambutan. Masya Allah, dalam ya. Baik, memang ini artinya seperti apa kita saat ini tergantung kemarin kita bikin apa. Saya tambahkan Iya, silakan. sedikit. Ya. Orang yang berhasil muhasabah, dia akan meningkatkan nilai-nilai kebaikannya universal. Dia sudah tidak akan lagi memandang ras, dia sudah tidak akan lagi memandang suku, bahasa, bangsa, dan keyakinan. Karena konsepnya adalah orang yang berhasil muhasabah menganggap seluruh yang ada ini makhluk. Kalau kita tidak bisa bersaudara karena nilai keyakinan, maka kita bisa bersaudara dalam nilai-nilai kemanusiaan. Itulah orang yang bermuhasabah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, luar biasa ya. Ini kalau misalnya benar-benar kita sikapi kalimat yang disampaikan oleh guru-guru kita dalam banget dan harus kita praktekkan pastinya ya. Dan karena memang hasilnya abstrak ini hanya bisa kita lihat setelah kita praktekkan dan ada perubahan nggak dalam diri kita. Nah mungkin sedikit lagi nih, kita masih ada waktu. Kiai, muhasabah ini kan harus diikuti dengan ilmu. Ya, kadang-kadang ada orang, "Anda pengen muhasabah, kumpul, Anda pengen muhasabah." Tapi muhasabah itu ilmunya gimana ya dapetinnya gitu. Ya. Enggak lah ini, jadi betul ini yang ditanyakan. Kadang-kadang acaranya muhasabah, tapi yang banyak itu konsumsinya. Acaranya itu makan-makan yang lama itu, bukan. Lalu yang banyak ceramah lagi. Muhasabah itu bukan ceramah. Muhasabah itu individu-individu. Mengapa orang iktikaf? Iktikaf itu artinya berhenti total. Mengisolasikan dirinya dalam masjid, kemudian berpikir, saya ini siapa? Kok minta dihormati terus? Ada juga ini yang perlu muhasabah Pak Kiai. Ada yang orang itu tidak ke masjid kalau tidak waktunya jadi imam. Oh iya, lah apa dia itu diciptakan tuh jadi imam terus toh? Ada orang yang tidak mau mendengarkan ceramah, maunya ceramah terus. Saya kira begitulah. Ini saya silakan tambahi. Muhasabah itu perenungan. Apa yang disampaikan Prof itu personal sifatnya. Dengan merenungi apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Mensyukuri nikmat dengan menggunakan nikmat itu sebagaimana maksud dari yang memberi nikmat itu sebuah perenungan. Artinya apa saja yang sudah diberikan oleh kita direnungi, itu cara salah satu mensyukuri. Kemudian digunakan untuk kebaikan. Bukan digunakan untuk cuma sekedar berfoya-foya, menghabiskan waktu dengan tidak berguna, apalagi sampai menimbulkan berbagai macam maksiat. Justru ini akan menimbulkan nanti ya kufur nikmat, na'udzubillah min zalik. Ya baik, artinya langkah-langkah dari muhasabah ini ya tadi ya salah satunya personal dan terus bersyukur, dan semakin bersyukur nikmat ditambah, kalau nggak bersyukur azab, mungkin seperti itu. Sederhana sebenarnya. Kalau kita istighfar, sebenarnya itu ya itu langkah Awal ya. ya. Jadi langkah untuk introspeksi itu apa? Muhasabah. Ya sudah istighfar, tapi tolong di breakdown. Astaghfirullahaladzim. Maka itu dipanjangkan. Maafkanlah aku ya Allah, aku belum menjadi ayah yang baik. Loh gitu loh. Jadi itu more spesifik, semakin di breakdown, dipecah gitu loh. Ampunilah saya ya Allah, saya sering ceramah, tetapi saya sering kali belum bisa melakukan apa yang saya ceramahkan. Itu namanya muhasabah. Jadi kalau kita istighfar Pak Kiai ya, menurut saya begitu. Lalu kita bisa membreakdown, bisa mendetailkan apa yang menyangkut kita. Saya ya Allah, wahai Allah, saya sudah bekerja tiap hari, tapi kadang-kadang saya kok tidak merasa puas dengan pemberianmu. Nah, itu namanya astaghfirullahaladzim. Itu muhasabah sebenarnya. Kalau kita bisa membuat perincian yang lebih detail tentang isi istighfar itu. Ya kan gitu toh? Sebagai istri, sebagai anak dan seterusnya, istighfar itu supaya bisa mempunyai kekuatan yang besar, maka ampunilah saya, kemudian ditambahi kira-kira kekurangan-kekurangan kita. Itu. Mengakui saja, mau mengakui kekurangan, itu sudah hebat loh. Iya, sudah. Mengakui saja itu sudah bagus. Apalagi
mengakui, minta ampun, kemudian bertekad, saya harus berubah. Saya pernah menulis, jangan hanya aktif ke masjid, tapi imanmu tetap jadi mayit. Apa sebab? Sebab setiap kita masuk masjid sebetulnya itu harus ada perubahan. Masya Allah, luar biasa. Ada yang mau ditambahkan, Kiai? Iya, sebagaimana tadi saya katakan, saya menyambung dari Prof bahwa muhasabah dimulai dari personal, memang di situ. Iya. Merenungi apa yang sudah diberikan oleh Allah lalu digunakan juga dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan. Misalnya tadi yang Prof sampaikan, kita dianugerahkan tangan. Mengakui kesalahan tangan kita itu muhasabah. Ke depan digunakan tangan itu untuk nilai-nilai kebaikan. Jangan cuman, nah yang Prof bilang tadi, mulut doang, alhamdulillah saya dianugerahkan tangan. Tapi buat nempeleng orang, ini juga, ini namanya nggak muhasabah. Untuk hoax, untuk bikin statement yang sifat media sosial yang sifatnya malah justru bikin resah. Nah, muhasabah adalah cara kita mensyukuri kemudian menggunakan nikmat itu untuk lebih mendekatkan. Selain itu tadi yang terpenting, mengakui bahwa kita pernah berbuat salah dan ke depan jangan sampai mengulangi kesalahan itu lagi. Ya Allah, Masya Allah. Waduh, sayang banget nih ya, segmen ini harus kita akhiri ya. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dan sebegitu luasnya tentang muhasabah, mulai terbuka pemikiran kita tentang muhasabah ya. Dan kembali lagi, Ali atas nama keluarga besar iNews TV ingin mengucapkan terima kasih kepada guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Profesor Muhammad Ali Aziz dari Surabaya ya, Prof. Iya, terima kasih. Masya Allah, beliau adalah merupakan guru besar UIN Surabaya. Terima kasih. Terima kasih waktunya, mudah-mudahan bisa diundang kembali lagi, mampir lagi ke iNews TV. Mudah-mudahan umurnya panjang. Amin, ya Rabbal Alamin. Kiai, terima kasih juga untuk Kiai Fikri Haikal, jangan kemana-mana, nanti masih ada segmen pertanyaan dan closing ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Ya, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, hari ini senang banget karena alhamdulillahirrahmanirrahim, di samping Ali sudah ada guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Abi Maki. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. Allah, ini kayak mimpi jadi kenyataan. Alhamdulillah. Baik Abi, tema kita masih tentang muhasabah, cuma kita mengkerucut ke dalam muhasabah keluarga. Iya. Aku sebenarnya tadi pada saat membaca tentang tema muhasabah keluarga agak bingung. Muhasabah keluarga, apakah perlu di dalam keluarga itu ada muhasabah? Terus kalau muhasabah kayak apa sih gitu? Silakan Abi. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, ketika bertanya tentang muhasabah keluarga itu seperti apa ya. Namun yang jelas dalam keluarga itu paling tidak ada 3 isinya di dalam. Ada suami, ada istri dan ada anak. Iya. Masing-masing saja berperan, suami sebagai suami, istri sebagai istri, anak sebagai anak. Masya Allah, itu begitu tahu tentang peranannya masing-masing. Dan harus seperti apa cara memperlakukannya. Insya Allah setelah mengerti dan cara mengerti hal ini harus bermuhasabah. Iya, berapa banyak suami itu, saya tugasnya apa ya sebagai suami? Iya, kadang-kadang saya sebagai istri tugasnya apa ya? Saya sebagai orang tua ke anak bagaimana ya? Lalu anak-anak saya sebagai anak ke orang tua bagaimana ya? Nah, hal inilah yang kita lihat ternyata dari berbagai macam pendapat ulama dan ayat-ayat Al-Quran yang indah, hadis-hadis yang ada. Punten, mungkin ada dalam satu kalimat saja di dalam surah ataupun dalam Al-Quranul Karim. Masya Allah, ini kita kutip daripada ayat-ayat pendeknya saja agar bisa dipahami oleh kita semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ini untuk laki-laki. Khususnya ya, walaupun diawali dengan mengatakan kalau bermuhasabah, laki-laki itu diciptakan untuk apa ya? Itu pertanyaan pertama ya. Kalau laki-laki diciptakan untuk apa ya? Secara singkatnya ketika ditanya laki-laki diciptakan untuk apa ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya lihat saja Adam. Adam ini ketika dikatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai khalifah ya pemimpin ataupun mengatur di bumi ini ya laki-laki. Paling tidak laki-laki diciptakan untuk mengatur bumi ini, membereskan bumi ini, paling tidak mengatur rumah tangga pimpinan. Wallahu a'lam. Berbagai macam pendapat yang sangat indah. Namun setelah menikah, suami apa yang dirasulkan kepada istrinya? Dalam Al-Quranul Karim
pendek sekali ayatnya, ya, Masya Allah. Dalam kalimat yang sangat indah ini, Al-Quranul Karim dengan mengatakan kata-katanya apa? Ya, dengan ucapan yang sangat indah, apa coba di sini? Wa'ashiruhunna, ya, bil ma'ruf. Ini dia, ya. Kalimatnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Apa artinya ini? Ada kata-kata bil ma'ruf. Bil ma'ruf ini adalah wa'ashiruhunna. Artinya tolonglah, gaulilah. Istilahnya apa? Muamalah, musahabah. Ini artinya bil ma'ruf. Jadi muamalah, musahabah, bil ma'ruf. Ini yang sangat indah diucapkan oleh para alim ulama, ya, dengan mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini dia. Jadi konsep yang pertama diucapkan laki-laki ini untuk perempuan bagaimana, ya? Untuk bil ma'ruf. Perkataannya dengan ma'ruf artinya adalah dengan baik, dengan bijak. Masya Allah, terkadang ini, Bang Ali punten nih, kadang-kadang ada orang begini. Punten ya, contoh mengatakan, lah yang namanya mau nikah lagi, kedua, ketiga, nggak ada masalah, nggak usah izin juga sama istri. Kan nggak ada larangan gitu kan. Dia lupa memang tidak ada larangan, tapi ini bil ma'rufnya kemana? Kenapa wa'ashiruhunna bil ma'ruf? Ini bil ma'rufnya ini kemana? Bil ma'ruf ini tidak boleh dusta, tidak boleh berbohong. Kata-kata harus baik, dengan lembut. Ini kata-kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sebagai laki-laki bermuhasabah, coba sudah seperti apa kepada istri? Sudah seperti apa kepada istri? Apakah sudah lisannya ma'ruf? Lalu ucapannya ma'ruf? Perilakunya ma'ruf? Ini yang pertama untuk laki-laki, pendeknya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan punten, ternyata ma'ruf itu lebih dahsyat daripada mahabbah dan mawaddah. Jadi kalau ukuran pertama, ini ada yang namanya mahabbah, ya. Mahabbah, ini mahabbah nomor pertama. Lalu yang keduanya adalah mawaddah, Masya Allah. Dan yang ketiga ada al-ma'ruf. Iya. Ini al-ma'ruf ini adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada yang namanya apa? Mahabbah. Daripada mawaddah. Ma'ruf ini nomor satunya. Kenapa? Kalau ada seorang laki-laki berbuat baik kepada istri dan mengatakan, ya karena cinta, karena mahabbah, wajar. Tapi kalau sudah jadi istri, Anda suka tidak suka karena ini sudah ada jadi istri Anda, maka ma'ruflah kepada dirinya. Istilahnya apa? Berbuat baiklah kepada dirinya. Makanya kalau dalam Al-Quranul Karim ada kata-kata bil ma'ruf diantara juga kepada orang tua. Sedahsyat-dahsyatnya orang tua, sekalipun orang tua itu beda agama, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Subhanallah. Tapi kalau yang namanya orang berbuat baik kepada seseorang, mahabbah, wajar. Kenapa baik sama dia? Cinta. Kenapa dia baik sama orang itu? Karena mawaddah. Tapi kalau sudah mengatakan istri, tidak ada urusan dengan dua-duanya. Anda harus bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Masya Allah. Ini kalimatnya. Jadi muhasabah yang pertama, ini adalah untuk siapa? Muhasabah yang pertama ini adalah untuk yang namanya siapa? Coba, suami. Bil ma'ruf. Ini pertama, ya, untuk diketahuinya. Ini pertama wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Adapun yang kedua, ini tadi untuk laki-laki ya. Untuk perempuan, itu adalah untuk istri. Coba muhasabahnya bagaimana? Gak usah jauh-jauh. Dalam Al-Quranul Karim ada kata-kata yang sangat indah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Punten. Kalimatnya litaskunu. Nah ini nih, iya. Litaskunu ilaiha. Ini kalimatnya ilaiha. Tidak mengatakan litaskunu ma'aha. Ini tidak mengatakan ma'aha. Apa bedanya ma'aha dengan ilaiha? Ini harus diketahui ini. Litaskunu ilaiha. Ini dia. Tidak ma'aha. Kalau ilaiha ini adalah qalbun. Masya Allah. Wal qalb. Artinya kalau ilaiha hati dan hatinya bersatu. Jadi kalau ilaiha hati dan hati bersatu. Kalau ma'aha jasad dan jasad bersatu. Jadi seandainya mengatakan perempuan ini untuk apa diciptakan? Litaskunu ilaiha. Untuk membuat hati suami itu selalu berdekatan dengan hati istri. Kadang-kadang ada suami istri jasadnya berdekatan. Satu rumah, tidur bareng, olahraga bareng, makan bareng. Tapi hati gak sama-sama. Seperti itu. Karena Al-Quran litaskunu ilaiha. Kenapa tidak litaskunu ma'aha? Karena kalau ma'aha bisa saja jasad bareng tapi hatinya berpisah. Tapi berapa banyak suami istri berjauhan, tapi hatinya bareng, maka punten, itu ilaiha, litaskunu ilaiha. Ini maknanya, subhanallah. Maka punten,
kalau ingin dikonsep sedikit dilihat apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW saat mendapatkan wahyu di Gua Hira. Apa yang terjadi saat di Gua Hira ini? Pertama Jibril datang, Iqra. Rasulullah jawab ma'ana biqari, dalam keadaan takut. Rasulullah berlari bukan ke bawah kan? Jibril pertama kali jumpa dengan Rasulullah ketakutan, berlari. Dalam keadaan panik, apa yang terjadi? Punten, kalau kita pemirsa berbahagia, kalau dalam keadaan panik, kita bisa lari. Larinya kemana? Salah pintu. Pintu di sebelah sana kiri, dia lari ke kanan. Pintu di kanan, dia ke kiri. Bahkan bisa jadi muter-muter karena saking paniknya. Rasulullah saat itu dalam keadaan panik. Ya, Rasulullah dalam keadaan panik. Tapi tahu kemana larinya? Yang terfikir saat dalam keadaan panik, yang ada dalam pikirnya, Khadijah. Kenapa? Litaskunu ilaiha. Kalau sekarang, punten, kalau ditanyakan boleh. Kalau suami kita panik, suami bunda panik, yang diingat dalam pikirannya siapa? Mau lari ke rumah apa gimana? Iya. Kenapa? Ini kalau disampaikan dengan litaskunu ilaiha, Anda wanita, tugasmu itu membuat tentram suami betah di rumah. Itu tugas perempuannya. Tugas laki-laki Anda berbuat baik kepada istrimu. Iya, maka dikatakan ma'ruf itu lebih dahsyat daripada mahabbah, lebih dahsyat daripada mawaddah. Bil ma'ruf. Lalu selanjutnya untuk perempuan litaskunu ilaiha, gimana caranya agar suami itu punten sakinah, tenang, tentram. Bersama siapa? Bersama istrinya. Masya Allah. Luar biasa, kantor sibuk, kesulitan apa? Begitu datang melihat istri, Allahu Akbar, litaskunu ilaiha. Ini dengan qalbun wal qalb. Artinya apa? Hati dan hati. Antara hati, kalau dikatakan baina qalbain, di antara dua hati inilah yang harus ikat dan luar biasa. Ini dia, ya. Punten kalimatnya, wa ashiruhunna bil ma'ruf satu, yang keduanya litaskunu ilaiha. Ini hanya apa namanya? Kutipan-kutipan pendek untuk apa? Yang namanya apa? Muhasabah. Muhasabah banyak, muhasabah laki-laki harus apa saja, namun salah satunya coba sudah berbuat baik apa suami kepada istri? Sudah berapa kali? Punten, suami membohongi istri ataupun menyembunyikan sesuatu. Sebetulnya tidak semuanya diharamkan, tapi harus cek dulu apa-apa yang seharusnya dilakukan. Kenapa? Kalau dusta ya ditutup dengan dusta, kecuali dengan kejujuran selesai semuanya. Lanjutkan, ini litaskunu ilaiha, ini untuk dua-duanya. Setelah ini ambil, Masya Allah. Coba, kalau ini sudah beres, maka timbullah yang namanya kemesraan. Mesra dalam rumah tangga. Pertanyaannya, mesra keluarga tuh bagaimana ya? Oh, foto sama istri pasang Instagram misalnya. Foto sama istri pasang di Facebook misalnya, kemesraan, pegangan tangan, lalu foto, bukan itu kemesraan. Kalau lihat dari Rasul SAW, punten kemesraan yang sesungguhnya. Bagaimana kemesraan yang digambarkan di dalam hadis Rasul SAW. Subhanallah, saya singkat dengan mengatakan rahimahullah rajulan. Allah menyayangi, Allah mengangkat derajat, Allah mencintai seorang laki-laki apabila laki-laki itu bangun tengah malam. Terus sholat. Bangun laki-laki tengah malam, terus dia sholat, terus apa? Wa aqamat imra'atah, terus dibangunkan istrinya. Masya Allah, mah bangun mah, bangun mah. Masya Allah. Fa in abad, apabila menolak perempuan itu, rasya wajha bil ma. Artinya apa? Percikan air di wajahnya. Untuk bangunkan. Mah, punten. Assalamualaikum, bangun. Mah, bangun. Masya Allah pakai doa. Assalamualaikum lagi. Luar biasa. Nggak bangun-bangun. Ganti. Assalamualaikum ahlul kubur. Gitu lagi nggak bangun-bangun dia. Lagi nggak bangun-bangun. Rasyat wajah ya. Bangun mah. Baru istrinya bangun. Lalu melaksanakan sholat berjamaah. Atau sebaliknya. Seorang wanita bangun tengah malam. Lalu Masya Allah sholat. Setelah sholat bangunkan suaminya. Lalu suaminya bangun. Allahu Akbar. Bisa melaksanakan sholat 2 rakaat. Suami istri. Imma berjamaah atau tidak berjamaah. Itu adalah yang namanya keluarga yang disebut dengan apa? Keluarga yang mesra. Tinggal cek saja oleh diri kita. Mesra kita seperti apa dengan keluarga. Ya ini bagaimana mesra kalau suaminya tidak wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bagaimana akan mesra kalau istrinya tidak menjadikan sebagai punten. Sakanan lahu. Iya, sakanan lahu itu ketika Hawa diciptakan kan. Adam dalam keadaan pingsan, ketika atau dalam keadaan tidur, begitu diciptakan ada Hawa di sampingnya. Adam bertanya, siapa kamu? Jawabannya anak Hawa. Karena Hawa itu adalah suniat min syai'in hayy. Terbuat dari sesuatu yang hidup. Ditanya, bi ayyi amri ma khuliqti, engkau diciptakan untuk apa tugasmu? Dengan mengatakan kata-katanya, apa coba? Li akunu sakanan laka. Iya. Selanjutnya, yang ketiga, muhasabah untuk anak. Nah, ini dia nih. Kalaulah Nabi Zakaria berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Ya Allah, walaupun rambutku sudah mulai memutih,
tulang bulangku sudah mulai rapuh. Itu kata-katanya kan. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini doanya. Allah kasih dengan namanya Zakaria, ya, ataupun namanya adalah Yahya, putranya Zakaria itu Yahya. Ya Zakaria, inna nubasyyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Namanya Yahya. Punten, berapa banyak di antara nabi menginginkan punya putra. Masya Allah. Dan kita pun mungkin resah ketika tidak memiliki keturunan. Tapi bagaimana muhasabah dengan anak? Allah titipkan kepada kita anak ini sebagai amanah. Allahu Akbar. Apa yang dikatakannya? Punten sampai hari ini. Tolong cek. Bagi yang memiliki keturunan, memiliki anak. Sudah sampai di mana anak kita didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah? Nak, tolong sholatnya bagaimana? Dicek dari mulai takbiratul ihramnya, sampai bacaannya, rukunya, sujudnya, at-tahiyatnya. Sudahkah benar? Kalau seandainya anak sampai hari ini sholat saja masih dipaksa, khawatirlah orang tua. Kenapa? Karena belum ada tabungan sebenarnya di akhirat. Punya anak gak muluk-muluk. Nabi Zakaria doanya apa? Waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, aku hanya ingin punya anak yang kau ridhai. Itu dia. Waj'alhu rabbi radiyya. Muhasabah kita sebagai orang tua dengan mengatakan, coba anak ini sudah didekatkan dengan Allah seperti apa? Bacaan Qur'annya bagaimana? Bahasanya kalau kita meninggal, siapa yang baca Yasin buat kita? Iya, siapa yang akan mendapat sholat seperti apa buat kita? Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kepada anak ini amanah yang sangat luar biasa. Kalau dikatakan, saya katakan ya amanah. Iya. Ataupun punten, kalimatnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Ini adalah punten yang harus kita pegang, tinggal cek baik-baik. Anak kita ini sudah diseperti apakan bacaannya, sholatnya, pergaulannya, karena itu yang akan membuat tabungan kita di akhirat. Jangan-jangan sampai ini digambarkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Punten. Berapa banyak orang tua memberikan hadiah kepada anaknya, mobil, motor, segala macam yang mengalir. Tapi ingat, begitu nanti di akhirat orang tuanya ngejar, anak tuh banyak berlari daripada orang tuanya. Kecuali ada satu anak yang tidak akan berlari ketika orang tua mencarinya. Bahkan anak itu mencari orang tuanya. Kenapa? Karena anak itu mencari orang tuanya untuk disimpankan di orang tuanya mahkota. Karena anak itu telah diajarkan Quran oleh orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar, ya Allah, Masya Allah ya. Artinya setelah mendengar penyampaian dari Abi ini mulai terbuka ya pemikiran kita tentang muhasabah keluarga. Jadi saat ini mungkin kalau misalnya kita belum paham tugas-tugas kita dalam keluarga atau sering ribut, sering cekcok. Mungkin karena kita kurang muhasabah ya Abi ya. Semakin kita muhasabah, maka kita akan semakin mendewasakan diri di dalam keluarga. Masya Allah. Baik, terima kasih Abi ilmunya. Ini sebenarnya masih panjang lagi nih Abi ya. Bismillah. Insya Allah nanti Abi kemari lagi ya. Insya Allah diundang lagi pastinya ya. Nanti kita akan paparkan lebih jauh lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah nanti saat lagi kita akan ketemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Habib Muhammad Syahab. Masih dalam tema muhasabah, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ولا في
ذلك على الله يسير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin sayyidina Muhammadin. Nurillahil mubin. Al-hadi ila suratihil mustaqim. Dhil khulqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Hadirin para pemirsa Cahaya Hati yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sami'na ma sami'na min kalami masyaikhina. Sudah kita dengar tadi Bang Ali. Nasihat-nasihat daripada guru-guru kita tentang semuanya tentang muhasabah. Dan sedikit kita akan menyinggung tentang muhasabah apabila dalam musibah. Artinya evaluasi dalam kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan kita ruddu ilallah. Harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak istighfar. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu hadis yang mulia. Apa kata Rasul? Nabi katakan tuba. Nah, kita pengen artikan sedikit tuba biar orang faham. Kenapa sih tuba itu diartikan beruntung? Tuba ini Bang Ali, tuba ini pohon yang nama pohon yang ada di surga. Namanya tuba. Jadi tidak mungkin orang itu masuk surga kecuali dia lihat tuba. Makanya Nabi katakan tuba, beruntunglah lagi. Tuba itu diartikan beruntung karena orang itu masuk surga lihat pohon tuba. Maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Nabi mengatakan ketika orang di dalam musibah, maka apa yang dia harus lakukan? Kembali kepada Allah dan dia evaluasi diri dan dia memperbanyak istighfar. Rasul mengatakan beruntunglah orang yang nanti catatannya di akhir nanti. Di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala kan kita akan diberikan catatan kita. Maka Nabi katakan beruntung orang yang catatannya itu nanti banyak bacaan istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu cerita, boleh cerita? Boleh, Bib. Boleh? Boleh, Bib. Panjang atau pendek? Panjang boleh, pendek boleh, Bib. Bismillah. Ada yang namanya Wali Abdal. Wali Abdal ini bernama Abdul Aziz Al-Maqdisi. Jadi dia dari Aqsa, dekat Aqsa Maqdis, Baitul Maqdis, disebutnya Abdul Aziz Al-Maqdisi. Beliau ini muhasabah, dia hisab, dia katakan hasabtu nafsi min yaumi bulughi. Aku hisab, aku evaluasi dari semenjak baligh. Kan kita semua baligh nih, kameramen. Ini baligh atau buluk? Balik. Oh ya. Udah bukan balik lagi nih bangkot. Masya Allah. Jadi dikatakan aku hisab diriku, kata Abdul Aziz Al-Maqdisi, selama semenjak aku baligh sampai umur dia sekitar 60 tahun itu beliau hisab. Beliau katakan la tujawizu sittan wa thalathina zallah. Aku hisab, aku punya dosa. Itu selama aku hidup tidak lebih dari cuman 36 kali dosa. Dari semenjak baligh. Ali berapa kali? Ya Allah gak kehitung, Beb. Ya, artinya beliau Abdul Aziz Al-Maqdisi beliau hitung, beliau punya dosa cuman 36 kali. Dan beliau katakan apa? Fastaghfartulaha li kulli zallah mi'ah alaf marrah. Dan setiap dosa aku minta ampun beristighfar kepada Allah 100.000 kali. Satu dosa. Untuk muhasabahnya. Jadi orang katakan gak cuma muhasabah duduk, nangis dia kepada Allah berdoa, gak ada usaha.
Jadi muhasabah itu memang usaha kepada Allah Subhanahu wa taala, memang kesalahan diri kita. Contoh misalnya seorang wali namanya Muhammad ibnul Wasi'. Artinya muhasabah kan juga menghindarkan kesombongan-kesombongan diri kita. Muhammad ibnul Wasi' beliau mengatakan laukana lidzunubi rihun ma qadara ahadun an yajlisa ilayya. Kata Muhammad ibnul Wasi', beliau mengatakan seandainya dosa itu punya bau. Jadi dosa, orang dosa, berbuat satu dosa, Allah Subhanahu wa taala timbulkan satu bau. Kata Muhammad ibnul Wasi', laukana lidzunubi rihun. Seandai kata dosa itu punya bau, maqadara ahadun an yajlisa ilayya, pasti orang tidak akan sanggup duduk di sebelah aku. Padahal Muhammad ibnul Wasi' itu seorang imam, seorang wali, seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana lihat dia muhasabah. Selalu evaluasi diri kita, kalau kita nih muhasabahnya kalau lagi ada penyakit muhasabah. Kalau lagi sehat lupa. Makanya kata Hatim Al-Asam, arba'atun la ya'rifuha illal arba'ah. Ada 4 hal. Kata Hatim Al-Asam alaihi rahmatullah, beliau mengatakan terkadang manusia sampai lupa muhasabah, lupa evaluasi dirinya ketimbang dia mengatakan la ya'rifu al-ba'a ilal arba'ah. Terkadang orang tuh tidak menyadari yang 4 hal kecuali sudah melewati yang 4 hal. Yang pertama apa? Hatim Al-Asam mengatakan la ya'rifu gadra syabab illa syuyukh. Ini kan muhasabah. Ya. Yang pertama kata Hatim Al-Asam, orang itu tidak sadar nih. Tidak sadar apa? La ya'rifu gadra syabab, tidak sadar masa muda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangat hebat, sangat mulia kalau buat ibadah, kalau buat zikir, kalau buat baik. La ya'rifu gadra syabab, orang itu tidak akan tahu nikmatnya kadar masa muda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala illa syuyukh, kalau sudah tua. Betul kan? Ya, kalau sudah tua baru sadar, ya Allah nyesel kenapa waktu muda tidak banyak muhasabah, kok sekarang sudah ada bala, sudah sakit, mata sudah tidak lihat, baru muhasabah. Masih bagus, masih bisa muhasabah. Tapi dikatakan dia tidak mengenal masa muda kecuali kalau sudah tua, sudah sakit-sakitan. Jadi la ya'rifu gadda syabab illa syuyukh. Manusia itu tidak tahu kadar masa muda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia sudah tua. Yang kedua kata Hatim Al-Asam alaihi rahmatullah, beliau mengatakan la ya'rifu gadral afia, la ya'rifu gadral afia illa ahlul bala. Nih, zaman sekarang nih. Ya. La ya'rifu gadral afia illa ahlul bala. Terkadang orang itu tidak sadar ketika nikmat diberikan oleh Allah, sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diuji. Nah, ini di sini maksud sini la ya'rifu gadral afia, maksudnya tidak kenal orang tersebut masa yang lagi tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diuji baru ingat terkadang. Kita kan pengen seperti hadis Nabi SAW. Nabi katakan ittaqillah fi usrik wa yusrik. Nabi katakan takutlah kau kepada Allah, hisablah dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala fi usrik wa yusrik, di masa sulitmu dan di masa mudamu. Artinya di masa sulit kita tetap muhasabah. Di masa senang kita muhasabah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang memang manusia kata Hatim Al-Asam la ya'rifu gadral afiyah illa ahlul bala. Orang itu tidak kenal masa yang nikmat, tidak ada penyakit, jadi ada penyakit sekarang. Tadinya tidak ada virus, lupa semua sama Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan virus, ini kan rasa cintanya Allah, idza ahabballahu qauman ibtala. Kata Nabi, apabila Allah ini cinta kepada satu kaum, ayo yang tadinya lupa mungkin tidak sholat, ada ujian, ayo takut mati, sholat semua. Iya, takut sakit, sholat semua. Masih bagus daripada tidak sholat, kan seperti itu. Artinya ini semua kita kembalikan muhasabah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruddu ilallah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dan yang ketiga,
Kata Hatim Al-Asam alaihi rahmatullah, beliau mengatakan la ya'rifu qadral afiyah illa ahlul marda. Yang sakit sekarang, ya. Artinya bukan yang sakit sekarang punya orang sakit, yang sehat juga harus mikir. Artinya Hatim Al-Asam mengatakan terkadang orang tersebut tidak mengerti kadar sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala illa ahlul marda, kecuali kalau dia sudah sakit. Jadi kadar sehat itu dapat nikmatnya kalau kita sudah sakit. Oh ketika sakit, ya Allah nikmat ya kalau masih bisa sujud, masih bisa ruku. Tapi kalau pinggang sudah sakit, tidak bisa ruku lagi. Kan seperti itu. Nikmat ya bisa baca Al-Quran, bisa memandang Al-Quran. Nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih matanya bagus. Kalau matanya sudah sakit, baru dia katakan oh nikmat waktu matanya bagus. Dan yang terakhir ini agak repot kalau kita sadarnya. Kenapa? Kata Hatim Al-Asam, la ya'rifu gadral haya illal mauta. Orang itu tidak akan kenal nikmatnya hidup untuk ibadah kecuali kalau sudah meninggal dunia. Saya tanya sama Ali, orang meninggal itu tidur atau bangun? Tidur, Bib. Orang meninggal itu tidur atau bangun? Tidur. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Muhasabahnya sudah di akhirat, repot kita nggak bisa muhasabah. Oh. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyam, manusia itu bangun tapi dia yang lalai kepada Allah ibarat tidur. Tapi kapan dia bangun sesungguhnya? Fa idza matu, ketika dia mati baru melek. Jadi mati jasadnya memang tidur, ruhnya melek gak? Jadi dia lihat malaikat, dia lihat kehidupan, oh dosa-dosa dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita maunya muhasabah itu di dunia, jangan sampai di akhirat. Di akhirat terlambat sudah. Makanya kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyam, manusia itu bangun tapi ibaratnya tidur dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia meninggal, kapan dia bangun sesungguhnya? Apabila meninggal dunia. Masya Allah, waduh banyak banget ilmu yang kita dapatkan ini ya. Mumpung masih sehat, masih muda, belum mati ya Habib ya. Istilahnya kita tetap muhasabah diri untuk memperbaiki Terus diri. muhasabah tuh bukan nunggu sakit, bukan nunggu bala. Setiap hari muhasabah. Nah ini ketentuan muhasabah kadang-kadang kita nih apa namanya, waduh waktu terbatas kali ini ya. Sedikit aja Bib. Ini kadang-kadang muhasabah ini kadang-kadang bisa dilakukan bareng-bareng gitu impactnya. Oh, kalau bareng-bareng ada muhasabah, kalau sendiri enggak, itu gimana Bib? Artinya ada bagusnya, tidak aja masalah. Yang penting terkadang orang dengan sendirian hilang kekhusyuannya. Tapi dengan rame-rame khusyuk tidak masalah. Nggak masalah. Boleh. Yang penting masuk ke hatinya bahwa dia banyak salah. Ya, banyak salah. Kata Dirar bin Murrah, ada satu lagi Dirar bin Murrah, beliau mengatakan salah satu temannya iblis di akhirat, Dirar bin Murrah mengatakan man nasya dzunubahu, manusia lupa sama dosanya, tidak pernah muhasabah. Itu nanti temannya iblis di neraka jahanam. Oh na'udzubillah min zalik, ya Allah. Seperti itu Mas. Ya jadi bisa kita garis bawahi bahwa muhasabah ini sangat penting. Mungkin bisa masuk kategori wajib kali kita untuk bermuhasabah ya. Baik, terima kasih ya Habibi, Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan ada sesi tanya jawab bersama rekan saya Said Bajuri. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Ku percaya engkau pasti telah merencanakannya. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaannya, dan di ujung sana jauh banget dari sini ada rekan saya Said Bajuri. Assalamualaikum Id. Waalaikumsalam warahmatullahi sehat ya? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama Ali Zainal. Ali Abidin bin Syahab. Bin Syahab. Ada hubungan keluarga sama Habib Muhammad? Ada dua kali injit. Dua kali injit maksudnya? Dua kali kakek. Oh, nah jelasin Iya, Masya dong. Allah. Nggak semuanya bisa bahasa Arab. Paham? Baik, Masya Allah. Lanjut, Bang Said. Siap, syukran Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Berjumpa kembali dalam Cahaya Hati Indonesia bersama saya Said Bajuri.
Dan saya sudah mempunyai pertanyaan untuk para guru-guru kita. Ada Kiai Haji Fikri Haikal, Abi Maki, dan Habib Muhammad Syahab. Kita langsung membacakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama untuk Abi Maki Ya. dari @ratna_hastutik. Di sekolah kalau mau ujian atau puasa, biasanya ada muhasabah bersama sampai siswa dibuat menangis. Apakah itu perlu, Abi? Iya. Tafadhal. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan sangat luar biasa sekali ya. Karena memang ketika mau ada ujian atau puasa suka diadakan acara muhasabah. Iya. Iya. Apakah itu perlu? Itu pertanyaannya. Subhanallah. Bismillah, untuk pertanyaan apa perlu anak-anak seperti itu diajak bermuhasabah? Insya Allah ini baik buat mereka. Namun yang perlu diperhatikan adalah kontennya, isinya, apa yang akan disampaikan tentang muhasabahnya. Karena ada sedikit pernah terjadi kebablasan. Ketika bermuhasabah menceritakan tentang kiamat, tentang dajjal, tentang akhirnya anak itu nggak mau kemana-mana habis itu. Kenapa? Ini dajjal bentar lagi datang mah katanya. Iya data ini data udah seperti itu iya. Karena sekarang ini punten ya tanpa merasa hormat. Kadang-kadang orang selalu gampang memprediksikan kiamat. Prediksinya sih kiamat sekian tahun lagi, prediksinya tidak, punten. Yang paling pandai yang seharusnya paling pas memprediksikan tentang kiamat adalah Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah ketika ditanya dengan mengatakan wa masa'ah atau apa namanya kiamat, wal mas'ulu anha laisa alami binasail. Yang bertanya tidak akan pernah lebih tahu daripada yang ditanya. Jawaban yang paling yang paling enteng, itu enak dan enteng tadi maksud saya bilang, jadi enak gitu ya. Enak dan enteng gitu. Jawabannya dengan mengatakan apa? Kata-kata sunnah yang paling baik ketika ditanya, wallahu a'lam. Jadi kalau seandainya ketika ditanya, perlukah anak muhasabah? Boleh, bagus. Tapi apa? Mungkin yang paling baik ini, muhasabah ke orang tua sudah seperti apa? Itu paling baik. Jadi muhasabahnya tuh muhasabah ketidaktaatan kepada orang tua bagaimana? Sebagai anak untuk mendoakan. Jadi mahabbah cinta anak kepada orang tua itu yang lebih ditekankan dalam muhasabah seperti ini. Ini baiknya ya. Tapi bukan tidak baik yang lainnya, namun punten harus dilihat temanya seperti apa. Karena takut kebablasan saat bermuhasabah akhirnya serba ketakutan selesai dari muhasabah itu. Bahkan ada sedikit perubahan akhlak yang ada setelah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Soalnya fenomenal seperti itu pernah terjadi. Iya. Tapi saat ujian nasional serentak kalau nggak salah. Iya, iya. Jadi itu anak dibikin nangis. Nggak tahu dijanjiin lulus atau enggaknya kan kita nggak tahu. Mungkin dia nangis karena takut kali, takut nggak lulus. Ya, selanjutnya untuk Habib Muhammad Syahab dari @leni.yulianti. Ketika di tengah musibah, banyak pendapat tentang harus berbuat apa yang dilakukan, banyak kabar yang tersebar. Nah, saat posisi tersebut, lebih baik kita bersikap atau berbuat apa, Habib? Tafadhol. Baik, artinya ketika kita harus berbuat apa ketika ada musibah yang simpang siur. Artinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mendengarkan perintah daripada pemerintahan yang menganjurkan kita untuk berbuat baik misalnya. Karena anjuran pemerintahan ini pun ada dianjurkan ulul amri. Ya, seperti itu. Jadi kita juga tidak usah menentang. Jadi ketika ada kembalikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibn Atiyah itu beliau mengatakan di dalam kitabnya tidak mungkin permasalahan itu ada kalau tidak ada perbuatan dosa dan maksiat yang sudah banyak. Dan tidak mungkin hasil daripada perbuatan kebaikan itu menimbulkan suatu malapetaka. Jadi apa yang kita lakukan ketika ada simpang siur kita harus apa? Ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-kayyis mandana nafsahu. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang berakal itu dia menintrospeksi, dia punya diri harus seperti apa, dan wa amila bima ba'dal maut, dan dia melakukan apa yang setelah meninggal dunia, seperti itu. Jadi kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul dan ikutin pemerintahan. Ya, jadi kita harus selalu berintrospeksi diri. Seperti itu. Siap. Jazakallah khair. Ada mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya? Yang benar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau wabarakatuh. bertanya sama Kiai Haji Fikri Haikal. Iya. Kiai, apa bedanya doa sama muhasabah? Terima kasih. Apa bedanya doa dan muhasabah? Oke, tafadhal. Baik, muhasabah adalah proses memperbaiki diri yang dilakukan secara personal dengan menghitung, mengevaluasi perbuatan-perbuatan apa saja yang sudah dilakukan. Seperti tadi di awal saya katakan kalau perbuatannya keliru, ya diperbaiki. Kalau perbuatannya dirasa masih kurang, ya ditambahkan. Tentu dengan cara merenung apa yang sudah kita dapat dan apa yang sudah kita berikan. Artinya yang kita dapat ini kan nikmat dari Allah. Maka nikmat itu harus digunakan sesuai dengan yang memberi nikmat. Nikmat kita dapat, tapi setelah kita dapat nikmat itu, kita tidak sebarluaskan kepada orang lain sesuai kehendak dari yang memberi nikmat. Itu nanti jatuhnya jadi kufur nikmat. Nah, doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah. Segala sesuatu hajat dari makhluk, hajat dari kita itu ditujukan kepada Allah. Dengan memohon kepada Allah, hajat-hajat kita dipenuhi, hajat-hajat kita dicukupi, itu merupakan doa. Dan hanya kepada Allah sajalah kita minta, hanya kepada Allah sajalah kita memohon. Itu yang disebut dengan doa. Saya pikir begitu, Bang Said. Siap. Batara? Fahimt? Apa? Tadi Anda ngomong apa? Panjang banget gitu ngomongnya. Fahim, paham maksudnya. Oh iya. Oh iya, alhamdulillah. Ya, Ali Zainal Abidin Syahab, Lagi usaha. PMDK Ustaz. Baiklah, itulah tadi jawaban dari guru-guru kita. Semoga bermanfaat. Dan jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kita akan kembali bersama guru-guru kita dengan ilmu yang bermanfaat. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir ubah segalanya. Inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktuku. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup, seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, milikmu sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Bapak Ibu, para pemirsa yang saya cintai, muhasabah di ujungnya adalah proses panjang perjalanan manusia akan sampai kepada mau bahagia atau jadi manusia sengsara. Di ujung dari muhasabah itu adalah sebuah kepastian. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Dengan pemahaman yang benar, insya Allah muhasabah akan menghasilkan pribadi-pribadi yang benar dengan mengikuti tuntunan Al-Quran. Karena itu orang yang berhasil dalam muhasabah, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menebarkan nilai-nilai kebaikan yang sifatnya universal, sehingga dia menjadi muslim yang paripurna rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, ada tafakkur berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada juga yang disebut dengan tadabbur, merenungkan dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang namanya muhasabah, merenungkan dan memikirkan terhadap diri kita sendiri apa yang seharusnya kita lakukan di dunia demi bekal untuk di akhirat.
Maka banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim untuk kita ini bermuhasabah. Contoh, misalnya subhanallah kalimatnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pertanyaan ini hanya bisa dijawab ketika kita sudah bermuhasabah. Lalu ketika mengatakan alam ya'lam bi annallaha yara, semua pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam Al-Quran akan bisa dijawab dengan muhasabah. Karena muhasabah itu adalah inti dari semua mendapatkan kebahagiaan setelah dilaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Hablum minallah wa hablum minan nas. Muhasabah ini harus kita irtibat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada manusia. Makanya ada perkataan qaul ulama yang mengatakan aibul jahil la yara aiba nafsih. Artinya aibnya orang yang bodoh itu dia tidak bisa melihat aib dirinya. Ya. Dia tidak bisa melihat aib dirinya, maka itu orang yang bodoh. Maka muhasabah kita lebih tekankan aib diri kita, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menimbulkan 4 sifat, yaitu pertama menyesali, kemudian kedua igla, meninggalkan perbuatan dosa tersebut, kemudian ketiga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat adalah meminta maaf apabila kita hablum minan nas, minta maaf kepada manusia. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita ini bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan kami kekuatan ketika kami di Indonesia ini dan di negara manapun di dunia ini sedang Engkau uji. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kami kekuatan, angkat ujian ini ya Allah, hilangkan ujian ini ya Allah, berkahi kehidupan kami semua ya Allah, dan maafkan kesalahan kami, ampunkan dosa-dosa kami i'tiraf, kami betul-betul mengaku ya Allah banyak sekali dosa kami, banyak sekali kehilafan kami, tapi ya Allah maghfiratuka awsa' min dunubina. Ya Allah, akan tetapi ampunanmu lebih luas, rahmatmu lebih luas, kasih sayangmu lebih luas ya Allah daripada kesalahan dosa-dosa kami yang lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Kau Rabb yang maha mulia, yang maha agung, yang maha hebat. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kami dan berdoa saat ini Engkau kabulkan doa kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wa bihaqqi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah rangkaian acara pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Fikri Haikal, Al-Ustaz Abi Maki, Al-Habib Muhammad Syahab, dan mudah-mudahan ilmunya barokah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya Ali Zainal Dan saya Said Bajuri beserta kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Cahayati Indonesia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seribu mimpi berjuta sepi hadir bagai teman sejati di antara lelahnya jiwa dalam resah dan air mataku persembahkan